Kami sampai di Bandar Udara Haaroepala menjelang maghrib. Aku kira perjalanan sudah berakhir, tapi kata Mas Andra masih butuh kurang lebih 12 jam lagi untuk sampai ke Taman Nasional Takabonerate. Aku tidak menyangka kalau akan sejauh itu. Keinginan adik-adikku tercinta sungguh keterlaluan. Karena langit sudah gelap dan aku pun sudah sangat kelelahan, kami memutuskan untuk bermalam di salah satu penginapan yang letaknya paling dekat dengan Bandar Udara Haaroepala. Mas Andra memesan 2 kamar. Tadinya aku mau tidur dengan ibu, sedangkan Mas Andra tidur dengan Haidar dan Naufal. Namun ibu menolak. Ibu malah lebih memilih untuk tidur satu kamar dengan Haidar dan Naufal. Aku pergi ke masjid dulu ya. Insya Allah nanti kembali ke hotel Bada Isya. Setelah itu baru kita makan malam. Aku mengangguk. Mas Andra mencium perutku dan berucap, "Kalian pasti capek. Tapi papa yakin kalian kuat. Nanti kita akan melihat baby shark di Pulau Tinabo. Kalian pasti suka." Tangan Mas Andra membelai perutku dan tak lama mereka pun mulai melakukan tendangan. Mas Andra tertawa dan kembali mencium perutku. Setelah itu baru dia benar-benar pergi ke masjid. Meski pinggangku berdenyut sakit, aku tetap memaksakan diri melaksanakan salat maghrib. Jangan sampai hanya gara-gara tamasya lantas aku meninggalkan salat. Nauzubillahi min zalik. Setelah salat maghrib aku memutuskan ke kamar yang ditempati ibu. Ternyata Haidar dan Naufal pun ikut salat ke masjid bersama Mas Andra. "Bu, nanti bangunin Nai kalau sudah masuk waktu Isya." "Iya," pintaku pada ibu yang kembali duduk di atas sajadahnya. "Nggak baik tidur sebelum Isya, Nai. Badan Nai sakit semua." "Bu, terus Nai ngantuk banget, ini aja melek Nai paksain." Setelah mengatakan itu aku merebahkan tubuhku di atas tempat tidur dan tak lama aku pun tertidur lelap. Ibu membangunkanku saat sudah masuk waktu Isya. Sebenarnya aku tidak mau bangun karena mengantuk sekali. Tapi karena takut Mas Andra marah aku jadi memaksakan diriku untuk bangun dan tanpa ditunda-tunda lagi langsung berwudu. Berhubung ibu sudah selesai salat, aku pun memilih untuk salat di kamar yang ditempati ibu. Manusia itu sangat aneh, mereka lebih banyak takut pada manusia dibandingkan kepada Allah. Padahal sudah jelas Allah lah yang menciptakan manusia, Allah yang mencukupi segala kebutuhan manusia dan Allah pemilik kehidupan ini. Dan aku sangat sedih saat aku sadar kalau barusan aku memaksakan diriku untuk segera salat Isya bukan karena aku takut kepada Allah, melainkan karena takut pada Mas Andra yang pastinya akan marah kalau aku melalaikan waktu salat. Astagfirullah, maafkanlah aku ya Allah. Semoga Engkau senantiasa memberi hidayah padaku, menumbuhkan rasa takut di hatiku hanya kepadamu. Dan bila memang kelak aku merasa takut kepada suamiku, aku harap rasa takut itu tumbuh karena aku merasa takut akan murkamu. Setelah salat Isya, aku kembali ke kamar untuk menunggu Mas Andra pulang dari masjid. Cukup lama, Mas Andra baru kembali pukul 8 lewat. "Apa kalian sudah lapar?" tanyanya. Dia mencium keningku dan membelai permukaan perutku. "Sudah," jawabku. "Tapi aku malas keluar kamar." "Mas, boleh tidak makannya di kamar saja?" pintaku. "Baiklah, kita akan makan di kamar." Mas Andra meraih gagang telepon untuk menghubungi room service. Setelah itu ia pergi sebentar ke kamar yang ditempati oleh ibu dan adik-adikku untuk memberitahu kalau makan malamnya akan langsung diantarkan ke kamar. Saat aku bertanya kenapa tidak diberitahu lewat telepon, ia menjawab kalau kamar ibu dan adik-adikku berada di sebelah kamar yang lewat telepon kami tempati, jadi tidak sopan jika ia memberitahu. Aku merasa tersentuh mendengar jawabannya. Sekarang dia benar-benar telah menjadi sosok suami yang sangat baik, dan aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung karena dapat menjadi pendamping hidupnya. Selama 4 bulan dia mengabaikanku, bersikap dingin padaku. Namun dalam 1 hari dia mampu membuatku melupakan segala sikap buruknya itu dengan cara memperlakukan aku dan keluargaku dengan sangat baik, dan semoga dia akan terus baik seperti ini. "Mas, kenapa kita tidak mengajak Bunda Lucy dan Ayah Aga?"
Kami sekarang duduk di sofa panjang sambil menonton televisi yang tengah menayangkan acara berita lokal. Bunda hendak mengajak ayah dan bunda, tapi tidak jadi saat tahu kalau besok ayah akan mengajak bunda jalan-jalan ke Turki. Ayah mau ngajak bunda ke Turki? Tanyaku tidak percaya. Kok bunda nggak ngasih tahu aku kalau mau jalan-jalan ke Turki? Mas Andra menarik pet kerudungku hingga wajahku kini tertutup oleh kerudung. Ih, Mas Andra, kesalku. Dia tertawa sambil membenarkan lagi letak kerudungku. Cantik, pujinya saat kerudungku telah kembali terpakai dengan rapi. Pujiannya berhasil membuatku tersipu malu. Aku menyentuh kedua pipiku yang terasa menghangat. Pipi aku tembem mas, masa cantik? Kata siapa pipimu tembem, pipimu masih tirus. Bohong, demi menyenangkan hati seorang istri, maka suami boleh berbohong. Ih, jadi bener kan mas bohong? Aku langsung memukulinya dengan bantal sofa. Dia tertawa, tangannya meraih bantal yang ada di tanganku dan ke sembarang arah. Aku mengerjap gugup saat dia mulai menghapus jarak yang tercipta di antara aku dan dirinya. Tangannya menyentuh pipiku, tidak peduli pipimu tembem, di mataku tetap kamulah yang akan menjadi wanita paling cantik. Go gombal, aku berucap gugup. Aku mau ke kamar mandi. Mau aku temani? Tanyanya sambil tersenyum geli. Aku mencubit tangannya. Nggak usah, jangan lama-lama ya di kamar mandinya, ucapnya masih dengan nada geli saat aku baru akan membuka pintu kamar mandi. Nyebelin, gerutuku. Di dalam kamar mandi, yang aku lakukan malah hanya menatap wajahku di cermin yang menempel di dinding kamar mandi. Ini kali pertama dia mengatakan kalau aku cantik dan aku tidak menyangka kalau efeknya akan sedahsyat ini. Wajahku jadi tersipu malu. Jantungku berpacu kencang dan ada perasaan yang tidak mampu aku lukisan oleh kata-kata. Intinya aku senang mengatakan kalau aku cantik. Dia kubelai permukaan perutku. Kata papa, mama cantik? Apa menurut kalian mama memang cantik? Aku merasakan mereka bergerak. Berarti benar ya mama cantik. Aku terkekeh geli, rasanya sangat konyol. Saat aku keluar dari kamar mandi, makan malam telah tersedia di atas meja. Apa saja yang kamu lakukan tadi di dalam kamar mandi? Tanya Mas Andra saat aku telah duduk di dekatnya. Mas kok nanya gitu sih? Kita kan mau makan. Masa bahas kamar mandi? Gerutuku. Lain kali jangan berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat tinggalnya setan. Aku mengangguk patuh dan menyesali apa yang telah aku lakukan barusan. Mengajak bicara kedua calon buah hatiku di dalam kamar mandi itu baik. Sangat tidak kini perhatianku tertuju pada hidangan yang sudah tersaji. Segala macam hidangan laut dan tentunya soto Makassar membuat aku yang memang sudah merasa lapar makin lapar. Dengan lahapnya aku dan Mas Andra menyantap makan malam kami yang terasa lezat sekali, apalagi udang saus tiramnya. Setelah makan malam selesai aku langsung merasa mengantuk, namun Mas Andra dengan tegas melarangku langsung tidur. Katanya tunggu dulu sekitar 2 jam, baru boleh tidur. Karena kalau langsung tidur setelah makan dapat membuat perut kembung dan perih sebab saat tidur, katup lambung akan terbuka sehingga cairan asam lambung rentan naik ke tenggorokan dan menyebabkan heartburn atau sensasi rasa panas pada perut bagian atas bahkan terkadang sampai tenggorokan. Langsung tidur abis makan juga dapat meningkatkan risiko sleep apnea dan stroke. Aku memaksakan mataku untuk tetap terbuka saat aku dan Mas Andra menonton film ular piton yang ditayangkan di televisi. Aku sudah melihat film tersebut 5 kali jadi aku sudah hafal kapan dan di mana ular pitonnya akan muncul. Hal itu malah membuatku semakin mengantuk. Kurebahkan kepalaku di pundak Mas Andra. Aku memainkan jari-jarinya yang jauh lebih besar daripada jariku-jariku yang mungil. Mas, kok jari-jari kamu gede banget? Sih, aku tahu kalau pertanyaanku sangatlah tidak penting, tapi tidak tahu kenapa aku ingin menanyakan itu. Jangan tanya padaku, sahutnya, ini kan jari-jari kamu. Kalau bukan nanya ke kamu terus aku harus nanya siapa?
Tanya pada Allah yang telah menciptakannya. Aku langsung cemberut dan Mas Andra tertawa. Dia merangkul bahuku, jangan cemberut. Kenapa emang, kamu jelek kalau lagi cemberut, bisiknya sadis. Aku langsung mencubit pinggangnya dengan kencang. Kamu tuh manusia paling pelin-pelan sejagat raya. Tadi bilang cantik, sekarang bilang jelek. Tawa Mas Andra semakin kencang. Dia membawa tubuhku ke dalam pelukannya, bercanda. Sayang, mau cemberut, mau nangis, mau marah, kamu itu tetap cantik. Namun, kamu jauh terlihat lebih cantik kalau sedang tersenyum dan tersipu malu. Seketika wajahku terasa panas. Selain pintar mengalihkan pembicaraan, sekarang dia juga pintar merayu. Benar-benar kemajuan yang luar biasa. Apa saat dia adu jotos dengan Pak Wirlan, ada pukulan Pak Wirlan yang berhasil menggeser letak otak Mas Andra, dari dingin jadi hangat, dari nggak peka jadi peka, dan dari nggak romantis jadi romantis. Astagfirullah, Nay, kok ngaco sih? Oh iya Mas, Bunda sama Ayah kan ke Turki, berarti Mbok Darmi sendirian dong di rumah. Kenapa kita tidak ajak Mbok Darmi? Tanyaku saat mengingat Mbok Darmi. Andai kata tidak ada Mbok Darmi di rumah Mas Andra, aku tidak yakin kalau aku akan tetap bertahan tinggal di sana. Sebab di minggu pertama kepindahanku ke Jakarta, baik Mas Andra maupun Ayah dan Bunda sepertinya tidak merasa nyaman atas keberadaanku. Mbok Darmilah yang saat itu selalu menyemangatiku untuk bertahan demi keutuhan rumah tanggaku dengan Mas Andra dan demi kebahagiaan calon buah hatiku. Aku tidak mau mereka tumbuh di dalam keluarga yang hancur. Mbok Darmi sudah kuajak, tapi dia memilih pulang kampung selama kami pergi. Jawab Mas Andra yang perhatiannya kembali ke layar televisi. Aku pun menatap ke layar televisi dan pas sekali saat ularnya muncul. Walaupun sudah sering nonton, tetap saja itu membuatku kaget. Mas Andra tersenyum, kaget ya? Lumayan. Tanganku membelai permukaan perutku. Rasa kantuk mulai kembali menyapaku. Mas, aku pengen tidur. Mas Andra menoleh ke arah jam dinding. Baru 1 jam, 1 jam lagi. Udah nggak kuat, aku ngantuk banget, ujarku nyaris merengek. Ya sudah, ayo kita tidur. Aku mengangguk semangat, kulangkahkan kakiku ke arah tempat tidur, kurebahkan tubuhku yang lelah di atas lembutnya kasur. Andai kata kemarin kamu tidak berkelahi dengan Pak Wirlan, apakah kamu tetap akan mengutarakan isi hatimu padaku? Tanyaku kepada Mas Andra yang tengah menyelimuti tubuhku, memastikan aku dalam keadaan hangat. Dia mengecup keningku dengan sangat lembut. Sepertinya tidak, aku akan tetap menyembunyikannya darimu. Kenapa Mas menyembunyikannya? Aku kan istrimu dan kamu suamiku. Aku berhak mencintaimu dan kamu pun begitu. Lantas apa yang salah hingga harus disembunyikan? Mas Andra menyentil keningku pelan. Katanya mau tidur, kok malah banyak tanya, sih? Aku merengut, aneh saja. Cinta dalam diam itu khusus untuk pasangan yang belum halal, bukan untuk pasangan yang sudah halal. Mas Andra merebahkan tubuhnya di sampingku. Jawab pertanyaanku. Lebih sakit mana? Dikecewakan oleh orang yang kamu cintai atau oleh orang yang kamu benci? Aku menatapnya bingung. Namun aku tetap memberikan jawaban. Dikecewakan oleh orang yang aku cintai? Jawabku jujur. Dia membawa tubuhku ke dalam dekapannya. Tadinya aku berharap kamu membenciku, tapi sekarang aku tidak mau hal itu terjadi. Perkataan Mas Andra membuatku semakin bingung. Namun aku memilih untuk tetap diam. Kelak, jika aku mengecewakanmu, aku mohon jangan membenciku. Aku mendongakkan wajah, kutatap matanya yang memancarkan kegetiran. Tetaplah berada di sampingku.